Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ini juga viral begitu ya, dan juga menarik perhatian warganet karena terjadi banjir bandang di wilayah Seoul, Korea Selatan. Sejumlah orang dinyatakan tewas dan dilaporkan hilang. Ya, banjir bandang kali ini disebabkan oleh curah hujan lebat yang melanda Seoul dalam beberapa hari terakhir. Pemirsa, inilah situasi terkini banjir bandang yang merendam pemukiman warga dan pusat bisnis kota Seoul. Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan menyatakan hingga hari Selasa 9 Agustus sedikitnya ada 8 orang tewas dan sejumlah orang dilaporkan hilang. Mayoritas warga yang tewas akibat terperangkap di dalam basement gedung dan apartemen. Diketahui sejak Senin malam waktu setempat sebagian besar wilayah Seoul diguyur hujan dengan total curah hujan 422 mm. Kondisi ini mendorong pihak berwenang menaikkan peringatan darurat ke level 3 tertinggi. Di beberapa bagian kota banyak laporan saluran air tersumbat hingga akhirnya mengenangi jalanan. Sedikitnya 1.200 orang dievakuasi ke sekolah dan pusat kebugaran atau secara sukarela mencari perlindungan di pusat penampungan setempat. Ya, banjir kali ini merendam kurang lebih 741 rumah dan toko. Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terdapat 36.399 WNI tinggal di Korsel. Namun hingga saat ini belum ada laporan WNI yang terdampak langsung banjir yang terjadi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini situasi banjir bandang di Seoul, Korea Selatan, kita terhubung dengan warga Seoul. Di sana ada Dawi Chang. Dawi ini tuh dulu pernah tinggal di Indonesia, Marvin, selama 20 tahun dan sekarang sudah kembali ke negaranya. Tentunya kita akan mengupdate bagaimana sih situasi terkini di sana ya. Baik, kita coba tanyakan. Dawi sudah bergabung bersama dengan kami? Sudah. Sudah, oke. Dawi, bagaimana kondisi terkini di sana terkait dengan banjir? Ya, pada saat ini dan sejak pagi hari, Seoul masih belum hujan. Tetapi sudah terkena banjir usai hujan deras melanda ibu kota Korea Selatan sejak Senin tanggal 8 lalu. Dan air menggenangi kawasan ini dengan hujan deras yang berterus panjang 6 jaman, yang menyebabkan penggunaan transportasi dan fasilitas umum tidak berfungsi, dan aktivitas masyarakat pun banyak yang tersendat. Tidak hanya Seoul, tapi sejumlah wilayah di Korsel juga terendam banjir. Baik, ya kita tahu ini banjir bandang begitu ya, artinya banjir besar. Dan apakah ini merupakan banjir terbesar selama 80 tahun? Bisa dikonfirmasi, Dawi? Iya, jadi ada 8 rel kereta api yang terendam banjir di Seoul dan wilayah Incheon, sampai dengan jalur kereta bawah tanah yang terpaksa berhenti seperti Line 4 Seoul dan jalur Gyeongin. Di samping itu, sekitar 80 jalanan dan 3 bawah tanah sudah diblokir karena masalah keamanan, dan lebih dari 1.200 orang di perkotaan dan pedesaan Korsel sudah dievakuasi. Laporan dari Otoritas Meteorologi Korea atau juga yang disebut KMA mengatakan bahwa Seoul Selatan diguyur hujan lebih dari 100 mm per jam pada Senin tanggal 8 lalu. Dan hujan yang melanda wilayah Korea kali ini merupakan yang terparah dalam 80 tahun terakhir. Jadi hujan derasnya yang terparah dalam 80 tahun terakhir. Oke, Dawi, apa anjuran dari pemerintah untuk warga maupun wisatawan turis asing yang ada di sana? Pemerintah Korea sudah berjanji untuk menangani situasi secepat mungkin, dan sampai saat ini pemerintah telah memberi bantuan langsung kepada warga Korea Selatan yang terjebak di kediaman mereka masing-masing dari melakukan evakuasi warga di wilayah terdampak ini. Dan selain itu, waktu kerja pegawai negeri sudah ditunda dari jam 9 pagi ke jam 11 siang, dan jam kerja sudah diatur supaya bisa menghindari hujan. Selain itu, pemerintah Korsel juga memberi peringatan kepada 48 kota-kota dan kabupaten-kabupaten tertentu di Korea yang diperkirakan akan adanya musibah-musibah seperti tanah longsor setelah hujan lebat ini. Baik, Dawi, tadi kita lihat juga nih di layar kaca banjir menerjang, bagaimana kemudian mobil-mobil di situ mengalami tenggelam dan juga menerjang kereta bawah tanah sampai terjadi pemadaman listrik di sana. Dawi, bisa Anda informasikan tadi kan terkait aktivitas perkantoran masih tetap berjalan, bagaimana dengan sekolah?
Sekolah kebanyakan masih tetap, tapi di wilayah-wilayah yang kena terdampak itu, sekolah juga mulai mengaturkan jam ke sekolahnya. Oke, Dawi, kok bisa konfirmasi untuk daerah mana saja yang terkena dampak? Apakah seperti di distrik Gangnam atau distrik mana lagi? Uh, di Korea, di Seoul Selatan seperti area Gangnam, dan di seluruh provinsi Gyeonggi, terutama di Incheon juga, 9 korban tewas dan 7 lainnya hilang semalaman. Dan di samping itu 17 orang juga dilaporkan mengalami luka-luka parah terutama di provinsi Gyeonggi, dan 570 orang dari 398 rumah tangga di daerah ibu kota kehilangan tempat tinggal. Dan di wilayah perkotaan seperti Gangnam itu, mobil-mobil pun ikut hanyut dan ditinggal di jalanan akibat hujan deras ini. Dan korban-korban banjir kebanyakan tewas karena mereka tinggal di semi ruang bawah tanah yang akhirnya tenggelam dan juga kestrum listrik. Di antara korban-korban banjir, 2 bocah bersaudara ditelan oleh lubang got tanpa penutup di area Gangnam, dan adik yang mau membantu kakaknya dalam bahaya itu akhirnya juga ikut hanyut. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk informasi langsung dari Seoul, Korea Selatan. Dawi Chang sudah bergabung bersama dengan kami.